Beberapa waktu yang lalu memang saya sempat menyampaikan sebuah khotbah yang secara khusus ditujukan kepada pemerintah. Agar pemerintah sungguh-sungguh meminta hikmat Tuhan untuk setiap kebijakan-kebijakan yang diambil. Karena negara ini punya Tuhan. Mazmur 24 ayat yang pertama memberitahukan kepada kita bahwa dunia dan segala isinya itu milik Tuhan. Di Indonesia juga milik Tuhan. Dan pemerintah ini juga ditetapkan oleh Tuhan. Firman Tuhan sudah menyatakan itu dalam Roma 13 ayat 1 sampai dengan ke-7. Dan pada saat kita memilih presiden dan wakil presiden, pemerintah bagi bangsa ini, sebagai umat Kristen kita percaya, kita sudah berdoa. Bahkan saya lihat umat-umat yang lain juga pasti berdoa untuk memilih pemimpin bagi bangsa ini. Dan firman Tuhan memberikan konfirmasi kepada kita bahwa pemerintah yang dipilih itu adalah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kita tidak punya hak untuk menurunkan pemerintah. Apalagi dasar negara kita Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini sudah tepat sekali. Kita menempatkan Tuhan yang terutama. Nah, belakangan ini saya mulai mendengar ada begitu banyak orang yang asal ngomong aja. Ayo turunkan presiden, ayo kita demo, dan yang lain-lain. Sebagai hamba Tuhan yang sah di negara ini, yang diakui oleh negara ini, saya merasa bahwa saya harus menyampaikan apa yang Tuhan pesankan bagi kita masyarakat Indonesia. Supaya kita tidak gampang ngomong, tidak gampang ngoceh saja, tapi tidak menghargai Tuhan. Saudara-saudara yang juga bicara seperti itu juga, saudara tidak sadar bahwa saudara juga diciptakan oleh Tuhan. Dan pemerintah ini ditetapkan dan dipilih oleh Tuhan. Jadi kalau saudara ingin mengkudeta, katakanlah ingin berdemo untuk menggantikan presiden yang lain-lain, saudara harus berpikir bahwa saudara sedang berurusan dengan Tuhan. Sebab itu tema yang saya ingin sampaikan pada saat ini adalah pemerintah itu harus didoakan, bukan didemo, bukan dibully, apalagi untuk dijatuhkan. Saya juga sedih melihat mahasiswa yang saya juga punya anak-anak yang sudah kuliah, bahkan sudah lulus, dan kami orang tua menyekolahkan anak-anak kami untuk belajar dengan baik di kelas, bukan di jalanan. Mahasiswa seharusnya menyampaikan pendapatnya bukan di jalanan, bukan berdemo di jalanan. Ada lembaga-lembaga yang sah seperti DPR, ya, minta waktu untuk berbicara dengan elegan, jangan di jalanan. Akhirnya banyak keributan. Dan sebagai hamba Tuhan, saya mau menyampaikan bahwa kalau kita berdemo dan menentang pemerintah, kita bersalah di hadapan Tuhan. Kita akan berurusan dengan Tuhan, bukan dengan pemerintah. Bahwa benar pemerintah bisa salah, iya. Pemerintah bukan Tuhan yang tidak mungkin salah. Tetapi bukan berarti kesalahan lalu kita berdemo untuk diturunkan. Seperti Pak Jokowi dengan Pak Haji Maruf Amin, hampir 60% masyarakat ini mendukung beliau. Dan saudara tahu kalau kita menggantikan pemerintahan dengan cara-cara kudeta, saudara kan berurusan dengan orang-orang yang memilih pemimpin yang sah. Karena saudara akan, katakanlah saudara berdemo, berkudeta lalu menggantikan pemerintah, siapa yang milih saudara? Nah, sebab itu dalam kesempatan ini sebagai hamba Tuhan saya ingin sampaikan bahwa pemerintah seharusnya kita doakan supaya Tuhan memberikan hikmat bagi pemerintah ketika mengambil kebijakan-kebijakan yang mungkin saja salah. Di dalam kekristenan kita bisa melihat, saya ambil satu contoh misalnya Raja Daud, ya. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 16, saya tidak baca semua, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca semua mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-13 dari 1 Samuel 16. Kita bisa melihat di sini bahwa
Daud itu dipilih oleh Tuhan. Bahkan Nabi Samuel sendiri bisa salah memprediksi pemimpin bagi bangsa Israel. Nabi Samuel dan masyarakat Israel juga berpikir bahwa, oh, pemimpin Israel, Raja Israel harusnya orang yang tinggi besar, yang gagah perkasa. Itu yang dilihat manusia. Tetapi Tuhan melihat hati. Dan Tuhan yang memilih Daud. Saudara bisa baca. Nanti kalau secara khusus baca dalam 1 Samuel 16 dari ayat 1 sampai 16 atau 1 sampai 13, atau bisa mulai dari misalnya ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Nah, ketika berurutan, karena Tuhan menyuruh Samuel pergi ke rumahnya Isai untuk melihat bahwa ada anak dari Isai yang akan dipilih Tuhan menjadi raja. Dan ketika anak-anak yang gagah perkasa itu melewati Samuel, dan setelah semua itu, dan Samuel bertanya, apakah ini sudah semua? Dan ternyata saya bilang masih ada satu, tetapi ya kecil gitu. Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya menyebut dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Nah, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan di atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Di sini kita bisa melihat bahwa pemimpin itu, karena satu negara itu punya Tuhan. Nah, bangsa Israel kan menjadi contoh bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia sebenarnya. Bukan berarti bangsa Israel paling hebat juga. Ini bangsa yang keras tengkuk juga, tetapi ini menjadi contoh bagi semua bangsa-bangsa bahwa pemerintah itu harus dipilih oleh Tuhan. Ya. Bukan dipilih oleh manusia. Manusia hanya oleh, oh hebat, gelarnya tinggi dan segala macam, tetapi Tuhan melihat yang benar. Nah, Daud itu dipilih oleh Tuhan. Nah, saudara perhatikan, apakah Daud tidak berbuat salah? Oh, dia membuat kesalahan yang cukup besar, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara bisa baca nanti dalam 2 Samuel 11 tentang bagaimana kisah Daud dan Bathsheba, waktu kita singkat, tapi silakan aja Bapak Ibu Saudara nanti membaca di mana Daud sedang berada di rumah, lalu dia melihat istri orang loh, Bathsheba, istri Uria. Dan dipanggil langsung dan berzinah. Dan ada angin itu, orang yang diurapi Tuhan loh, dia bisa berbuat kesalahan. Dan kalau saudara bisa baca kisahnya itu, Daud, kalau boleh dibilang ada tiga dosa yang dia lakukan. Ketika dia dikatakan bahwa dia sudah berzina dengan Bathsheba, lalu Bathsheba mengandung, dia punya akal-akalan lagi. Dia suruh Uria pulang, ya supaya bisa tidur, supaya nanti mungkin berpikir bahwa itu bukan anaknya kan. Tapi Tuhan nggak bisa dibohongi. Tuhan nggak bisa dibohongi. Ya. Uria kan tidak tahu kan. Tapi Tuhan nggak bisa. Dan akhirnya memang Uria nggak tidur, dan dia cari akal lagi boleh dibilang. Jadi pertama dia udah tipu-tipu, dia bohong-bohong nih kan. Dia mau akal-akalin, dia udah berzina, dia kalau misalnya nanti kalau Uria tidur dengan istrinya, nah berarti nanti kalau anak, padahal itu sebenarnya kita sudah tulis dia sudah mengandung. Kalau hitung-hitungan hari juga pasti ketahuan sebenarnya, tapi nah ini membohong, tuh dosa membohong. Lalu kemudian apa lagi? Dia atur siasat karena Uria tidak pulang, kan sebetulnya Uria belum tahu, tapi ya Tuhan yang tahu kan. Dia atur waktu supaya Uria bisa bisa ditempatkan di medan perang, lalu supaya gampang, dan akhirnya meninggal. Dan kita tahu akhirnya apa? Akhirnya Uria meninggal dan dia ambil Bathsheba sebagai istrinya. Sudah perhatikan bahwa dia sudah menipu, ya apa istilahnya, akal-akalan begitu. Dia udah bersinah, lalu dia membunuh. Itu dengan sengaja dia merancang, dia membunuh Uria. Tapi Tuhan nggak bisa dibohongin. Nah, kita lihat, nah ini penting. Ini diketahui, boleh dibilang kan, diketahui oleh masyarakat, boleh dibilang ya paling tidak pegawainya Daud gitu kan.
Dan sangat mungkin kalau disiarkan akhirnya orang bisa berdemo. Tapi lihat ini lagi cara Tuhan. Tuhan utus Nabi Nathan. Nah, saudara baca kisahnya. Nanti baca semua ya, kalau Bapak Ibu Saudara saya tidak sempat punya waktu, tapi silakan baca dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13, lalu baca lagi dari 2 Samuel 11 ayat 1 sampai apa seterusnya ya. Sampai 27, lalu kita lihat situ Tuhan mengutus Nathan untuk menegur Daud. Oh, dengan perumpamaan itu sudah bisa baca situ. Dan akhirnya, tapi puji Tuhan, Daud sadar bahwa apa yang dimaksudkan Nabi Nathan adalah untuk dia. Jadi dia nangis dan berdoa, dan akhirnya kita lihat bahwa akhirnya Daud tidak diturunkan. Tetapi Daud, ya dia menyesal. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan keluarganya yang membuat keluarganya cukup berantakan untuk hal ini. Tapi kesalahan yang dia buat, ini raja yang dipilih Tuhan. Raja yang dipilih Tuhan, pemimpin yang dipilih Tuhan. Jadi saudara jangan berpikir bahwa pendeta tidak bisa bikin salah, pemimpin tidak bisa bikin salah gitu. Nah, kita tidak tahu, saya tidak tahu dengan kondisi yang ada di tengah-tengah bangsa ini, dan ya mungkin saja ada kebijakan-kebijakan yang ya mungkin perlu berikan nasihat. Nah, saya tidak tahu, kemarin itu memang saya sempat Tuhan taruh di hati saya untuk dalam khotbah itu katakan bahwa apakah benar-benar pemerintah ini bertanya kepada Tuhan dalam mengambil setiap kebijakan-kebijakan seperti PPKM dan lain-lain. Karena seharusnya kalau kebijakan dari Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan menegur Daud melalui Nabi Nathan. Nah, saya berharap ya, Pak Jokowi kan pasti beliau seorang Muslim dan pasti ada ustadz-ustadz yang dekat dengan beliau. Melalui kesempatan ini mungkin alangkah baiknya ada katakanlah hamba-hamba Tuhan ya, dari hamba-hamba Allah, dari Muslim yang bisa mendampingi beliau dan mungkin berdoa bersama-sama. Mungkin ada teman-teman yang Kristen juga doa bersama-sama supaya kebijakan-kebijakan yang diambil ini sungguh-sungguh hikmat dari Tuhan. Saya tidak punya kapasitas untuk mengatakan bahwa ada salah atau tidak. Saya cuma ingin bertanya saja, katakanlah sebagai hamba-hamba Tuhan di negara ini kita punya hak untuk berbicara. Karena kita ditabiskan menjadi pendeta, mungkin ditabiskan juga para ustadz, dan kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tetapi yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa sekalipun pemerintah ada salah dalam kebijakan-kebijakan, bukan hak kita untuk berdemo dan menurunkan pemerintah. Saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan, kalau saudara mencoba untuk berupaya untuk kudeta misalnya, saudara kan berurusan dengan Tuhan dan tidak akan damai. Negara yang dipimpin oleh mengambil kekuasaan dengan cara seperti itu tidak akan damai. Kenapa? Karena orang yang kudeta itu kan bukan orang yang dipilih oleh Tuhan, bukan dipilih oleh rakyat juga. Sebab itu dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan bukan saja di Indonesia ya, dimanapun gitu. Kalau saudara ya dipakai Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan di negara itu, dan juga mungkin bagi pemerintah, duduk dalam pemerintahan, nah kita mesti memahami hal ini. Bahwa negara manapun di dunia ini, itu milik Tuhan. Dan pemerintah itu ditetapkan oleh Tuhan. Saya sudah sampaikan bahwa kalau kita tahu sesuatu yang baik dan kita tidak sampaikan, kita juga berdosa, kan Yakobus 4 ayat yang ke-17. Tapi bukan dengan cara berdemo, menghancurkan, membuat anarkis. Itu bukan hikmah dari Tuhan. Sebab itu dalam kesempatan ini sebagai hamba Tuhan, saya ingin sampaikan bahwa berdemo apalagi untuk bertujuan menurunkan pemerintah, ini orang-orang yang berbicara sembarangan, katanya, oh ganti presiden segala macam. Saudara berurusan dengan Tuhan loh. Negara ini punya Tuhan dan pemerintah ini ditetapkan oleh Tuhan. Alangkah baiknya kita berdoa. Lalu mungkin Tuhan utus seperti Tuhan mengutus Nabi Nathan pergi ke pemerintah kita. Mungkin ada hamba Tuhan baik dari Muslim maupun dari agama manapun yang mungkin Tuhan bisa kasih hikmat untuk menyampaikan kepada pemerintah. Siapa tahu ada
kebijakan-kebijakan yang bukan dari Tuhan. Kemarin itu kita mendengarkan laporan dari BPK bahwa ada utang Indonesia sekitar 6.000 triliun. Cukup banyak Bapak Ibu Saudara. Dan kita perlu bantu pemerintah, doakan pemerintah, ya kan, supaya Tuhan kasih hikmat. Ya, tadi kami dalam ibadah virtual saya sengaja putarkan sebuah video di mana ada seorang ibu yang kelilit hutang sampai 1,4 miliar. Oh, dikejar-kejar sama debt collector sampai. Tetapi ketika dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dalam waktu setahun Tuhan membimbing dia, menuntun dia, akhirnya dia bisa menyelesaikan hutang yang 1,4 miliar. Itu angka cukup besar Bapak Ibu Saudara. 1,4 miliar kalau beli kerupuk dapat seberapa banyak. Tetapi kita percaya bahwa hutang sebesar apapun, masalah sebesar apapun bagi bangsa ini dapat diselesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Sebab itu, yang benar adalah kita mendoakan pemerintah. Berikan hikmat sehingga bagaimana Tuhan turut berkarya di tengah-tengah bangsa ini. Berikan hikmat bagi pemerintah bangsa ini untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada. Kita boleh lepas keluar dari pandemi ini karena kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Jadi dalam kesempatan ini saya tidak khotbah panjang, saya hanya ingin sampaikan ini kepada teman-teman dan masyarakat Indonesia untuk ingat bahwa negara Indonesia ini milik Tuhan. Dan pemerintah yang ada saat ini juga ditetapkan oleh Tuhan. Jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan mengungkapkan ingin menurunkan presiden saudara. Berurusan dengan Tuhan. Sikap yang benar sebagai masyarakat bangsa ini adalah kita mendoakan pemerintah. Biar Tuhan turut berkarya di tengah-tengah bangsa ini. Bagi kita umat Kristen, kita percaya kan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau Daud yang melakukan dosa yang begitu besar pun Tuhan bisa mengampuni. Nah, saya sangat yakin bahwa Presiden kita Pak Jokowi orang yang baik. Mungkin saja ada kebijakan-kebijakan yang perlu kita doakan. Tapi orang baik, beliau juga mengurus rumah tangganya dengan baik. Kita tidak pernah mendengar, ya, nobody perfect sih memang. Tidak ada orang yang sempurna. Pastilah beliau juga pasti punya kelemahan. Tapi kelemahan-kelemahan yang beliau punya bukan alasan kita untuk menurunkan beliau. Kita tidak punya hak karena beliau ditetapkan oleh Tuhan. Jadi mari teman-teman yang sedang mengikuti FB ini, yang saat ini mungkin nanti, dan mungkin saudara bisa share juga ke teman-teman yang lain. Mari, sebagai warga negara Indonesia, dan kita juga Bapak Ibu Saudara, kita juga ada di Indonesia kan bukan maunya kita. Kalau bangsa Israel kan dibuang di Babel ya, kalau kita baca dalam Yeremia itu dibuang. Nah, kita ini kan ditempatkan Tuhan, tidak dibuang. Kita lahir sudah di sini. Tuhan menempatkan kita supaya kita berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini. Kita berdoa untuk kesejahteraan kota di mana kita berada, desa atau dimanapun kita berada, kita berdoa, ya. Jadi ingat, negara ini dari Sabang sampai Merauke itu milik Tuhan. Pemerintah yang ada adalah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi sikap yang benar ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada pemerintah, bukan berdemo untuk menurunkan pemerintah, tetapi kita berdoa, minta hikmat supaya Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah kita ini, supaya dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang ada datang dari Tuhan. Kita percaya, bagi hamba Tuhan saya sangat percaya, kalau kebijakan yang datang dari Tuhan pasti mendatangkan damai sejahtera. Biarlah pesan yang singkat ini kita boleh renungkan bersama-sama, ya. Saya sih berharap para pemimpin university janganlah melibatkan mahasiswa-mahasiswa di jalanan. Saya sedih kemarin, ponakan saya baru saja masuk UI beberapa tahun yang lalu. Udah diajak demo, akhirnya disemprot pakai gas air mata. Kasihan Bang, padahal dia juga fisiknya juga nggak kuat. Untuk apa sih kita di jalanan? Mahasiswa itu punya tempat yang elegan. Ayo ke DPR. Saya percaya kalau pemerintah minta waktu untuk berbicara di istana, bisa. Jadi berdialog, katakan bertukar ideologi, membahas ideologi kita. Bukan di jalanan, bukan teriak-teriak seperti itu. Tapi kita bisa ambil waktu tepat,
kita berbicara, kita tempat kuliah kita juga yang baik. Mari kita menyampaikan pendapat juga di tempat yang tepat, jangan di jalanan. Di jalanan kita tidak tahu siapa saja yang bisa masuk dan bisa mengacaukan situasi. Kita ada di bangsa ini supaya kita sama-sama menjaga bangsa ini dengan baik, supaya ada damai sejahtera. Saudara kan senang kan? Beberapa waktu yang lalu saya lihat ada slogan yang bagus sebenarnya, perlu ditampilkan. Damai itu indah. Itu alangkah indahnya kalau kita boleh hidup. Umat Kristen juga diajarkan dalam Roma 12 ayat yang ke-18, katakan bahwa ya lupa 18 apa 16 ya. Ya. 16 kalau nggak salah ya. Roma, saya mesti baca, takut salah. Roma 12 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa hendaknya kita hidup damai dengan, ya, mana dia? Hendaklah kamu sehati sepikir, janganlah kamu memikir. Oke. Ya, benar. Hendaknya kita, ayat yang 18. Roma 12 ayat yang ke-18. Hendaklah kita hidup damai dengan semua orang. Semua orang, apapun agamanya, apapun sukunya. Saya percaya kalau di Indonesia ini motonya udah bagus, Bhinneka Tunggal Ika. Sekalipun berbeda, tapi kita bersatu. Nah, ini sebenarnya bagi kita umat Kristen ini Indonesia banget nih sebenarnya kan. Sekalipun berbeda denominasi, tapi kita bersatu. Itu doa Tuhan Yesus. Jadi kita ada di bangsa ini supaya menjaga kesatuan, NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita berdoa bagi pemerintah ini supaya Tuhan mengurapi, menguduskan, supaya ada hikmat dari Tuhan. Sebentar kita akan berdoa syafaat sebentar sebelum kita akan tutup ibadah ini, dan kita berdoa bagi pemerintah untuk dapat menyelesaikan hutang-hutang yang ada. Kita percaya bersama Tuhan kita pasti boleh melewati ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Amin.